Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan suatu janji Tuhan yang luar biasa, yang menjadi dasar keyakinan dan pengharapan bagi setiap umat Kristiani. Apa itu? Saya akan membahas tentang bahwa Yesus berjanji akan datang kembali. Puji Tuhan. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya? Dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah sesuatu hal yang pasti. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan pun dengan jelas menyatakan hal ini. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 3 yang berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih, karena kita punya Allah yang setia, yang luar biasa baik, yang menjanjikan satu kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Dia tentunya. Bukan, jadi kita tidak ditinggalkan sendiri. Dan saat Yesus naik ke surga, Dia berkata bahwa Dia harus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bukan hanya itu saja, Dia tidak hanya berkata menyediakan tempat saja, tapi Dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Supaya apa? Tujuannya ini yang mulia. Tujuannya adalah supaya di mana Yesus berada, kita berada di sana. Puji Tuhan. Kematian jasmani hanya kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang kekal adalah bersama dengan Yesus di dalam rumah Bapa yang kekal. Inilah pengharapan, inilah janji Allah bahwa Dia akan kembali. Jika kita membaca kebenaran firman Tuhan, tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Jadi Tuhan Yesus datang kali yang kedua ke dunia ini. Yang pertama, untuk memusnahkan antikristus dan segala pengikutnya, dan setiap kejahatan akan dimusnahkannya. Itu tujuan Yesus datang kembali kali yang kedua. Yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus datang kembali ke dalam dunia ini untuk membangkitkan orang-orang mati. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Kristus sebagai buah yang sulung, Dia sudah mati dan bangkit karena Dia memang Allah. Dan Dia menyediakan tempat bagi anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang disebut dengan anak-anak Allah yang menjadi milik Kristus. Saat Dia mati secara jasmani, Dia akan bangkit secara rohani pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus datang kali yang kedua untuk membangkitkan orang-orang mati yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam surga mulia yang kekal itu. Lalu yang ketiga, dalam Matius 24 ayat 31, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kedatangan Yesus kali kedua adalah mengumpulkan orang-orang yang telah ditebusnya, yang masih hidup waktu itu, dipanggil, dikumpulkan untuk dibawa ke rumah Bapa yang kekal. Percayalah bahwa janji Tuhan ini pasti akan dikenapi. Kapan waktunya kita memang tidak tahu. Apa yang dijanjikannya dengan kedatangannya kali yang kedua. 2 Petrus 3 ayat 13 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya,
Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jelas bahwa kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kapan itu terjadi? Saat Yesus datang kedua kalinya. Apakah itu Tuhan Yesus yang berjanji? Ya, Tuhan berjanji untuk memberikan langit baru dan bumi baru yang akan kita tempati. Kita jalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian bersama-sama dengan Bapa kita, Yesus Tuhan kita, di mana di situ terdapat kebenaran. Lalu apa yang perlu kita lakukan saat ini? Karena kita tidak tahu kapan dan waktunya. Dan mengapa Tuhan Yesus tidak datang juga kali yang kedua, padahal kita menantikannya dengan sedemikian sungguh-sungguhnya. Maka kita akan baca dulu dalam 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 15 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, karena itu dijanjikan oleh Allah sendiri. Lalu kita juga berharap kedatangan Tuhan itu sungguh amat cepat, tetapi konsekuensinya hidup kita ini harus makin suci, makin saleh, makin benar. Hidup menantikan kedatangan Tuhan dengan kehidupan yang tidak bernoda, tidak bercacat celah di hadapannya, dalam perdamaian dengan Allah. Artinya hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Jika kita melakukan dosa kesalahan, mari kita segera minta ampun. Kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan, penyucian karena kuasa darah Yesus. Karya penebusan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus sudah datang dalam dunia, mati, menebus, menyelamatkan kita. Dan saat ini kita menantikan janjinya, bagaimana Dia akan datang kembali untuk yang kedua kali, untuk membawa kita sama-sama ke rumah Bapa yang kekal. Hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh, hiduplah setia, hiduplah dengan penuh kesalehan. Maka janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin.